Nggak kebayang itu wardrobe seorang bintang film Ava Alessandra yang selalu berganti dan nggak pernah busuk dalam rancangannya. Semuanya looks glamour, enak dilihat, dan kesan artis papan atasnya tuh benar-benar terpancar, benar-benar keluar. Wow. Kamu paling seneng kalau ngapain? Salam sinema, sahabat sinemalogi. Heartbreak Motel adalah film drama yang disutradarai Angga Dwi Masa Songko. Film ini dibintangi Laura Basuki, Reza Rahadian, Chico Jericho, Sheila Dara, Sita Nursanti, Maya Hasan, Pierre Gruno, Jeremy Thomas, Cornelio Shani, dan lain-lain. Heartbreak Motel bercerita tentang sosok satu perempuan yang muncul dalam 4 layar penceritaan yang berbeda. Pertama, Laura Basuki memerankan artis pemain film bernama Ava Alessandra. Kemudian Laura Basuki juga memerankan peran Ken Dedes di salah satu produksi film. Kemudian Laura Basuki juga memerankan seorang istri yang terlihat bahagia dengan kehidupannya. Dan yang terakhir, Laura Basuki memerankan sosok housekeeper di sebuah hotel apa motel gitu ya. Motel sih kayaknya karena judulnya motel, bernama Maya. Dan di segala penjuru penceritaan, di balik segala hasratnya, Laura Basuki yang hidup dengan keglamoran, kemewahan, ketenaran, dan kesuksesan ternyata masih tersisa kenangan menyakitkan dari masa lalunya yang kesepian dan traumatis. Sebenarnya apa yang Laura Basuki inginkan? Apa yang Ava Alessandra maui? Apa yang diharapkan Maya? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Heartbreak Motel menurut saya adalah film adaptasi Ika Natasha yang paling enak dilihat. Film ini masih nampilin sisi keglamoran, hedon atau kemewahan yang memang sudah jadi khasnya novel Ika ya. Angga Dwi Masa Songko sangat-sangat berhasil mengubah tulisan novel Ika Natasha yang diramu oleh penulis Alim Studio dengan campur tangan Angga. Jadinya ya sebuah tontonan film yang sangat mewah dalam arti yang sebenarnya. Kita akan disuguhi tontonan dengan alur cerita yang terpecah menjadi 4 bagian. Mungkin awalnya kamu sebagai penonton akan dibikin bingung sejenak. Kenapa kok karakter yang dimainkan oleh Laura Basuki ada 4? Dan masing-masing kok seakan-akan memiliki karakter yang beda. Tapi hal ini gak malah bikin saya males ngikutin ya. Yang ada malah jadi kayak penasaran gitu. Ada apa sih dengan semua karakter Laura Basuki ini? Ada apa ini? Hingga baru tuh sudah memasuki pertengahan film, pelan-pelan film memiliki titik terang dan makin lama makin jelas. Pola dalam film ini mulai terbaca. Ia menyenangkan sih, mengikuti cara bertutur seorang karakter Ava Alessandra yang hidupnya itu penuh dengan traumatis masa lalu yang seakan gak pernah berkesudahan. Apalagi ada adegan saat Ava Alessandra sedang berperan sebagai Ken Dedes di dalam film Arok dan Dedes. Dalam film ini kayak filmnya tuh kayak beneran ada gitu. Jadi seakan-akan filmnya ini benar-benar diproduksi. Dan kalaupun enggak, saya malah kebayang sih, jangan-jangan Angga Dwi Masa Songko ini memang sudah punya formula untuk memfilmkan Arok dan Dedes ya. Konsep yang kolosal dan terasa mewah itu. Ya who knows sih, maksudnya Angga bisa aja kan ini Angga ngasih petunjuk kan. Angga sepertinya nggak kaleng-kaleng soal budget ya. Menurut saya V-Cinema adalah PH yang bagi saya nggak pelit soal budget. Maksudnya gini, saat Angga membutuhkan visi yang termahal sekalipun untuk ukuran film Indonesia, V-Cinema sepertinya mampu-mampu aja untuk menyediakan sarana yang paling penting dalam hajatan produksi film, yaitu budget film. Jadi jangan heran Mencuri Raden Saleh, 13 Bom di Jakarta itu jadi sekian dari film Angga yang cukup prestisius. Dan walau Heartbreak Motel adalah bergenre drama, bukan berarti budgetnya nggak bisa dipol-polin ya. Nggak kebayang itu wardrobe seorang bintang film Ava Alessandra yang selalu berganti dan nggak pernah busuk dalam rancangannya. Semuanya looks glamour, enak dilihat, dan kesan artis papan atasnya tuh benar-benar terpancar, benar-benar keluar. Wow. Heartbreak Motel menyuguhkan kisah di balik layar sebuah produksi film, lengkap dengan segala laku tingkahnya para artis, manajer artisnya, termasuk urusan percintaan, apakah itu settingan atau beneran, semuanya bukan dikupas sih, maksudnya semua disuguhkan di sini.
Entah apakah bisa disebut plot twist, yang jelas ujung dari film ini membuat saya berpikir bahwa Ava emang cocoknya sama Raga ketimbang sama Reza. Reza ya di karakter film ini dia red flag, toxic, nggak ketulungan. Sebuah tipikal karakter yang ya kayaknya cuma Reza Rahadian aja sih yang bisa memerankan karakter itu ya. Karena karakter yang pas lagi marah itu saya sebagai penonton ikut ngerasa nggak nyaman. Acting Reza Radian emang sebagus itu di film ini. Sangat-sangat nyebelin, sangat-sangat menyebalkan. Pengen saya getok sih kepalanya. Ya, tapi untung udah diwakilin sih sama Laura Basuki. Soal acting jangan ditanya, hampir semua pemain di film ini actingnya jempolan. Duet maut Laura Basuki dan Reza Rahadian pun nggak terjadi cuman kali ini aja sih. Mereka sudah pernah beradu acting sebelumnya. Kali ini mereka lebih matang dan mematikan. Laura sudah pasti masuk calon penerima Piala Citra. Reza juga sih harusnya. Semoga para panitia seleksi nggak takut dinyinyirin netizen. Karena yaitu Reza lagi. Lah kalau emang kenyataannya kayak gitu gimana dong? Masa lagi-lagi acting Reza yang disalahin? Atau kenapa sutradara itu pakai Reza, kan pasti punya alasan gitu loh. Makanya kalau nggak mau Reza terus, harus ada pengganti Reza, harus ada Reza yang baru, tapi nggak harus kayak Reza. Bintang sesungguhnya di film ini adalah Laura Basuki. Semua mata tertuju padanya. Dia bisa memainkan peran dengan begitu gemilang, seakan nggak nemu cacatnya sama sekali. Layar demi layar saya mengikuti kisahnya pun nggak bikin saya berpaling. Performa Chico Jericho pun lain dari biasanya. Kalau kemarin-kemarin dia selalu kebagian jatah peran bad boy, ugal-ugalan, selengean. Kini dia mendapat jatah porsi peran yang lebih mature, lebih tertata, lebih rapi, lebih idaman lah pokoknya. Sita Nursanti sebenarnya bagus di film ini dan dia bisa dengan apik mengimbangi performa Laura. Film ini juga nyatanya menjadi film Angga yang kaya akan cameo dari Luna Maya, Sarah Sechan, Della Dartian, Lutesya, Putri Ayudhya, Chico Kurniawan, Dian Siddiq, bahkan sinematografinya mahal, sound scoringnya nggak perlu diragukan lagi. Ada perkawinan antar visual dengan audio yang benar-benar pas. Entah konsepnya apa, tapi menggunakan format kamera yang berbeda membuat cerita perbagian menjadi kuat penceritaannya. Suka sih untuk konsep yang ini. Dan pada akhirnya Heartbreak Motel adalah sebuah pencapaian besar buat saya. Dimana film drama durasi 2 jaman ini nggak bikin saya berpaling dan nggak ngantuk karena kebosanan. Jadi saya turut berbangga. Cast and crew-nya juara, tapi tetaplah ya apresiasi buat semua orang-orang yang terlibat di produksi film ini. Congratulations. Demikian video reaksi dari film Heartbreak Motel yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.